Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semuanya. Kembali lagi bersama saya, dosen ekspor-impor. Kita akan membahas tentang jenis-jenis importasi dan eksportasi. Oke, di sini kita akan membahas bagian dari impor biasa, kemudian impor sementara, impor barang modal, reimpor, dan reekspor, kemudian kemudahan impor tujuan ekspor dan ekspor duty. Dimana yang kita ketahui impor biasa itu merupakan bagian dari kegiatan pemasukan barang ke dalam negeri secara rutin. Ya, impor biasa juga disebut dengan impor untuk dipakai dalam pembuatan PIB, pembuatan impor barang. Ya. Dimana cara untuk memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili Indonesia. Nah, di sini ada perbedaan antara impor dipakai dengan impor sementara. Nah, kalau untuk impor sementara ini biasanya tidak dimiliki atau dikuasai oleh seseorang yang berdomisili di Indonesia, kemudian dimasukkan nanti untuk diekspor kembali ya. Kemudian di sini juga ada jangka waktu tertentunya, biasanya untuk biaya masuk dan PDRI itu bisa dijaminkan atau ditangguhkan dan dalam pengawasan biaya cukai ya. Nah, kemudian di sini ada impor sementara tata laksananya itu dasar hukumnya PMK tahun 2007 ya mengenai impor sementara, di mana kegiatan yang memasukkan barang dalam daerah pabean yang benar-benar dimasukkan untuk diekspor kembali paling lama 3 tahun. Nah, syaratnya itu biasanya tidak akan habis dipakai, tidak berubah bentuk ya, kecuali berubah bentuk karena penggunaan ya atau force majeure atau sifat bawaan alamiah barang itu sendiri. Kemudian identitas harus jelas dan ada dokumen pendukung. Nah, biasanya fasilitas apa sih yang digunakan untuk impor sementara? Keringanan bea masuk dan pembebasan bea masuk ya. Nah, ini adalah pembebasan bea masuk untuk barang-barang tertentu ya. Ada barang pameran, kemudian barang perlombaan, kemudian seminar, keperluan seminar, atau kendaraan yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara dan yang lain-lainnya. Ya. Keringanan bea masuk di sini barang yang digunakan untuk keperluan produksi ya atau barang yang keperluannya proyek tapi tidak termasuk barang yang dibebaskan bea masuk. Ya, kewajiban dari kewajiban pabean terhadap barang impor yang diberikan bebas bea masuk ini biasanya menyerahkan jaminan kepada kepala kantor pabean sebesar bea masuk dan pajak impor yang harusnya dikenakan. Kemudian terdapat pembayaran bea masuk sebesar 2% per bulan selama jangka waktu izin impor sementara dan dikalikan jumlah bea masuk. Pembayaran PPN atau PPNBM ya, menyerahkan jaminan. Kemudian jaminannya ini ada jaminan tunai, bank, custom bond, atau jaminan tertulis. Nah, bagaimana pengembalian jaminan? Jaminan bisa dikembalikan jika barangnya sudah diekspor kembali, kemudian telah dibayar bea masuknya dan pajak dalam rangka impor, PDRI, dan denda administrasi, dan menyerahkan keputusan pembebasan bea masuk dan PDRI ya jika mengalami kerusakan berat atau melaksanakan prosedur ya. Prosedurnya di sini ada harus menginputkan jenis rangkaian, pelabuhan, tujuan penggunaan, lokasi, jangka waktu, kemudian permohonan izin impor ya, dokumennya seperti NPWP, SIF, API, APT ya, invoice, packing list, sales kontrak ya. Nah, kemudian di sini prosedurnya ya, terdapat barang impor diberikan pembebasan masuk, impor harus mengajukan PIB kepada kantor pabean. Terdapat juga barang impor yang diberikan keringanan bea masuk ya. Kemudian PIB paling lambat diajukan dalam waktu 3 bulan sejak didapat izin impor sementara ya. Nah, jangka waktunya 3 tahun terhitung sejak tanggal PIB. Jangka waktu izin impor sementara kurang dari 3 tahun dapat diperpanjang lebih dari 1 kali. Panjang jangka waktu impor sementara Indo keseluruhan tidak lebih dari 3 tahun. Ya, jika jangka waktu persetujuan impor sementara sudah berakhir, sedangkan impor masih belum menyelesaikan barang tersebut, barang impor sementara itu bersangkutan dilakukan penyegelan. Ya.
jika perpanjangan waktu itu paling lambat 2 minggu sebelum jatuh tempo. Ya, menyebutkan alasannya juga. Jika diberikan perpanjang jangka waktu izin impor sementara, dilakukan penyesuaian pembayaran atas biaya masuk ya, masa berlakunya. Nah, kemudian penyelesaian barang impor sementara itu bisa diekspor kembali atau tidak diekspor, rusak atau karena force major ya. Nah, kalau misalkan diekspor kembali berarti izin ekspornya berakhir dan tidak diperpanjang ya. Kalau tidak diekspor berarti barang impor itu yang semula mendapatkan keringanan bea masuk diselesaikan dengan cara membayar sisa bea masuknya, PPN dan PH ya. Nah, kemudian kalau rusak atau musyawarah force major, penyelesaiannya bisa dilaksanakan setelah mendapat keputusan dari DJBJ ya. Nah, ini untuk impor barang modal. Biasanya untuk impor barang modal ini kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean sama di mana nantinya digunakan untuk usaha modal seperti peralatan pabrik, komputer, alat mesin, alat berat ya, baik di terpasang maupun terlepas. Nah, kemudian untuk barang modal itu juga dilakukan untuk pembebasan biaya masuk ya. Kemudian perizinannya tetap sama, izin perluasan, izin usaha industri, SIUP, API, NPWP ya. Kemudian untuk impor barang modal itu 12 bulan jangka waktunya. Kalau untuk impor sementara kan 3 tahun. Ya, nah untuk impor ini biasanya barang yang dikirim ke luar negeri yang akan dimasukkan kembali ke daerah pabean. Biasanya barang yang diimpor itu barang yang karena tidak laku, tidak memenuhi kontrak pembelian atau tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor, atau barang yang selesai diperbaiki, dikerjakan, atau barang yang selesai digunakan pelaksanaan pekerjaan ya, atau barang yang telah selesai digunakan keperluan pameran ya, untuk barang-barang reimpor dan diekspor ya. Untuk yang reimpor harus menyatakan PEB ya. Kalau untuk reekspor harus menyatakan PIB atau PBK. Nah, kemudian di sini kemudahan ekspor kita ya, kemudahan impor tujuan ekspor. Biasanya ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai kepada perusahaan-perusahaan manufaktur. Untuk apa? Pembebasan biaya masuk biasanya. Ya, syarat menjadi wajib pajak kita itu memiliki NIPER, memiliki jenis usaha bidang manufaktur, memiliki bukti kepemilikan yang berlaku paling singkat 3 tahun, lokasi yang digunakan kegiatan produksi, dan adanya tempat penimbunan barang ya. Nah, kemudian di sini jenis fasilitas kita ya dibagi menjadi 2, fasilitas bebas biaya masuk dan PP impor tidak dipungut, atau fasilitas pembayaran biaya masuk atas impor bahan baku untuk dirakit ya. Nah, sedangkan ekspor fiktif biasanya ini ekspor fiktif kegiatan untuk memanipulasi data-data ya, baik dokumen maupun non dokumen, atau menghalalkan sejarah cara untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi pengiriman barang di perdagangan luar negeri ya. Biasanya ekspor fiktif ini dibagi menjadi 2, ada NPL dan ada tax preventive ya, non performing loan ya. Dimana non performing loan ini adalah ekspor fiktif yang menggunakan cara transaksinya menggunakan kredit atau LC, letter of credit ya. Nah, biasanya ini ekspor fiktif barang tidak ada kegiatan ekspor, tapi telah diadakan gitu ya. Jadi si pelakunya ini bisa memanfaatkan dokumennya tersebut, dokumennya secara fisiknya ada ya, tapi itu kegiatannya tidak ada. Nah, kayak gitu ya untuk ekspor fiktif. Nah, kemudian ada juga modus pencurian dana pajak, di mana cara pencurian uang kelebihan pembayaran pajak restitusi dengan menggunakan sarana ekspor fiktif ya. Nah, ini adalah contoh kasusnya, boleh dibaca nanti. Kemudian untuk modus tax preventif seperti ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.